Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eko Putra dari kelas A semester 5 NPM 18 100 69 20 10 20. Dan saya akan menjelaskan materi tentang kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan proses mempengaruhi dan mengarahkan bagaimana tugas yang berhubungan dengan aktivitas anggota kelompok. Kepemimpinan juga diartikan sebagai kemampuan mengaruhi berbagai strategi, tujuan bersama, dan kemampuan mempengaruhi kelompok agar mengidentifikasi, memelihara, dan mengembangkan budaya organisasi. Konsep kepemimpinan. Gaya kepemimpinan pada dasarnya mengandung pengertian sebagai suatu perwujudan tingkah laku dan dalam kepemimpinan. Perkembangannya dapat dikemukakan di sini adanya 3 teori kepemimpinan. 1. Teori sifat. Teori sifat merumuskan 4 sifat umum yang mengaruhi terhadap keberhasilan kepemimpinan organisasi, antara lain: kecerdasan. Berdasarkan hasil penelitian, kepemimpinan yang mempunyai kecerdasan yang tinggi di atas kecerdasan rata-rata dari pengikut akan mempunyai kesempatan berhasil yang lebih tinggi, karena kepemimpinan pada umumnya memiliki tingkat kecerdasan yang lebih tinggi dibandingkan dengan pengikutnya. Kedewasaan dan keluasan hubungan sosial, umumnya di dalam melakukan interaksi sosial dengan lingkungan internal maupun eksternal. Seorang pemimpin yang berhasil mempunyai emosi yang matang dan stabil. Hal ini membuat pemimpin tidak mudah panik dan goyah. Motivasi diri dan dorongan prestasi. Seorang pemimpin yang berhasil umumnya memiliki motivasi diri yang tinggi serta dorongan untuk prestasi. Dorongan yang kuat itu kemudian tercermin pada kinerja yang optimal, efektif, dan efisien. Sikap hubungan kemanusiaan. Adanya pengakuan terhadap harga diri dan kehormatan sebagai kemanusiaan mampu berpihak kepadanya. 2. Teori perilaku. Dasar pemikiran teori ini adalah kepemimpinan merupakan perilaku seorang individu ketika melakukan kegiatan pengarahan suatu kelompok ke arah pencapaian tujuan. Konsiderasi dan struktur inisial. Perilaku seorang pemimpin yang cenderung memintingkan, mendukung, membela, mendengarkan, menerima usulan pemikiran. Di samping itu, terdapat pula kecenderungan perilaku pemimpin yang lebih meningkatkan tugas organisasi, berorientasi kepada bawahan dan produksi. Perilaku pemimpin yang berorientasi kepada bawahan ditandai oleh pengenakan pada hubungan atasan bawahan. Kecenderungan penekanan pada segi teknis pekerjaan. Pengutamaan penyelenggaraan dan penyelesaian tugas serta pencapaian tujuan. Teori situasional. Keberhasilan seorang pemimpin menurut teori situasional ditentukan oleh ciri kepemimpinan dan situasi organisasional yang dihadapi dengan memperhitungkan faktor waktu dan ruang. Faktor situasional yang mempengaruhi terhadap gaya kepemimpinan tertentu. Menurut Sondang Siagia, jenis pekerjaan dan kompleksitas tugas, bentuk dan sifat teknologi yang digunakan, norma yang dianut kelompok, rentang kendali, ancaman dari luar organisasi. Tipologi kepemimpinan. Dalam praktiknya, dari ketiga gaya kepemimpinan tersebut berkembang beberapa tipe. Kepemimpinan diantaranya adalah sebagai berikut. Tipe otoritaris. Seorang pemimpin yang otoritaris ialah pemimpin yang memiliki kriteria atau ciri sebagai berikut. Mengapa organisasi sebagai pemilik pribadi? Mengidentikan tujuan pribadi dengan tujuan organisasi. Tidak mau menerima kritik, saran, dan pendapat. Tipe militeristis.
Perlu diperhatikan terlebih dahulu bahwa yang dimaksud dari seorang pemimpin tipe militerisme berbeda dengan seorang pemimpin organisasi militer. Seorang pemimpin yang bertipe militeristis ialah seorang pemimpin yang memiliki sifat-sifat yang menggerakkan bawahan sistem perintah yang lebih sering dipergunakan. Menuntut disiplin yang tinggi dan kaku dari bawahan. Sukar menerima kritikan dari bawahannya, mengamati upacara-upacara untuk berbagai keadaan. Tipe paternalistis. Seorang pemimpin yang tergolong sebagai pemimpin yang paternalistis ialah seorang yang memiliki ciri sebagai berikut. Mengapa bawaannya sebagai manusia tidak dewasa, bersikap terlalu melindungi, jarang memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengambil keputusan, jarang memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengambil inisiatif, jarang memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengembangkan daya kreasi. Tipe karismatik. Hingga sekarang ini para ahli belum berhasil menemukan sebab-sebab mengapa seorang pemimpin memiliki karisma. Umumnya diketahui bahwa pemimpin yang demikian mempunyai daya tarik yang amat besar dan karena pada umumnya mempunyai pengikut yang jumlahnya sangat besar. Kekayaan, umur, kesehatan, profil tidak dapat dipergunakan sebagai kriteria untuk karisma. Bukanlah seorang yang kaya, Iskandar Zulkarnain bukanlah seorang fisik sehat. Menjadi Presiden Amerika Serikat mengenai profil Gandhi tidak dapat digolongkan sebagai orang yang ganteng. Tipe demokratis. Pengetahuan tentang kepemimpinan telah membuktikan bahwa tipe pemimpin yang demokratis yang paling tepat untuk organisasi modern. Hal ini terjadi karena tipe kepemimpinan ini memiliki karakter sebagai berikut. Selalu berusaha mensinkronisasikan kepentingan dan tujuan organisasi dengan kepentingan dan tujuan pribadi daripada bawahannya. Senang menerima saran, pendapat, dan bahkan kritik dari bawahannya. Selalu berusaha mengutamakan kerjasama dan teamwork. Dan dalam usaha mencapai tujuan ikhlas memberikan kebebasan yang seluas-luas kepada bawahannya untuk berbuat kesalahan yang kemudian diperbaiki agar bawahannya berani untuk berbuat kesalahan. Yang lain selalu berusaha untuk menjadikan bawahannya lebih sukses daripada dan berusaha mengembangkan kapasitas. Ada atau tidak adanya kepercayaan menjadi isu kepemimpinan yang sangat penting dalam organisasi. Dewasa ini ada pun 5 dimensi kunci kepercayaan. Integritas merujuk pada kejujuran dan kebenaran. Kompetensi mencakup pengetahuan dan keterampilan teknis dan interpersonal. Konsistensi terkait dengan keadaan dalam mengenai situasi. Loyalitas, keinginan melindungi orang lain, bisa atasan. Keterbukaan, kejujuran terhadap orang lain. Isu terkait kepemimpinan kontemporer. Kepemimpinan karismatik pengikut terpicu kemampuan kepemimpinan heroik luar biasa ketika mereka mengalami perilaku pemimpin mereka. Kepemimpinan transformasional, pemimpin yang menginspirasi pengikut untuk melampaui kepentingan pribadi mereka dan mampu membawa dampak mendalam dan luar biasa. Kepemimpinan visioner, kemampuan menciptakan dan mengeksekusikan visi, realitas kredibel dan menarik mengenai masa depan organisasi. Setiap pemimpin pemerintah di Indonesia memiliki pola kepemimpinan yang berbeda-beda. Kategorisasi tipe kepemimpinan yang dibuat para ahli pun sangat beragam, sehingga setiap pemimpin bisa diletakkan dalam berbagai kategorisasi kepemimpinan. Jika ditelisik perlahan, berapa jenis pemimpin bisa dijelaskan di sini. Pemimpin tradisional berarti pemimpin yang diterima karena kewibawaan dan rasa hormat pendukungnya kepada asal-usul keluarganya. Perwujudan yang sempurna dari legitimasi.
tradisional adalah yang terdapat dalam sistem kerajaan.